Terima kasih banget kepada UIN Banten. Oke, pemberangkatan ditanggung UIN, teman-teman. Iya, Keren betul banget gak sekali. sih? Yaitu divisi pendidikan, PSDMA, sama kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi Hasanuddin Muda. Kali ini kembali lagi bersama Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini teman-teman kita akan membahas tentang volunteer ke Papua. Kali ini kita sudah bersama dengan Kak Ismi. Hai dulu dong Kak Ismi. Halo. Nah teman-teman, Kak Ismi ini merupakan salah satu mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang sudah berangkat ke Papua sebagai salah satu relawan atau mengikuti volunteer. Bisa memperkenalkan diri dulu kali ya Kak Ismi? Iya. Halo semua, kenalin nama aku Ismi Wahismawati. Aku dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah. Oke, dari Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten nih teman-teman. Nah, untuk volunteer Papua ini pasti kalian semua udah pada penasaran kan? Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Awalnya tahu dari mana aja dan apa aja yang Kak Ismi ini lakukan di Papua sebagai salah satu relawan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Boleh diceritain dulu nggak nih Kak, dari awal Kakak mengetahui volunteer ini dari mana ya? Oke, aku tahu volunteer ini dari sosial media, yaitu Instagram. Dan kebetulan ini volunteernya ke Papua gitu kan. Papua yang mana notabene aku pengen banget nih dari dulu, dari kecil pengen banget ke Papua. Dan alhamdulillahnya bisa tercapai kayak gitu. Oke, mungkin dari Instagram itu dari salah satu komunitas atau bagaimana? Iya, komunitas NGO ya, namanya Barakati Indonesia. Oke, dari sistem administrasi dan pendaftarannya itu apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti volunteer ini? Untuk sistem pendaftarannya itu, kalau aku pribadi kan ini ya self funded, jadi nggak ikut yang namanya wawancara, yang namanya segala macam itu enggak. Cuman ya mendaftar, setelah itu diterima dan alhamdulillah lolos. Gitu. Oke, jadi ya teman-teman, berarti sedikit informasi nih ya Kak. Sebenarnya kalau misalnya kita ikut volunteer ini sebenarnya ada yang fully funded dan ada yang self funded. Betul sekali. Dan Kakak ini kebetulan mendapatkan yang self funded ya. Mungkin yang fully fundednya sudah lewat ya administrasinya ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk diceritain gini ya, aku awal masuk bisa. Kenapa sih aku pengen banget ke Papua dan malah milih self yang mana sebenarnya ada fully funded loh gitu kan. Sebenarnya ada 2 event yang mana ini eventnya kan dua-duanya itu tingkat nasional gitu. Betul. Nah akhirnya aku fokus ke satu event. Terus tibalah aku gagal. Gagal kan. Oke. Tapi gak tau kenapa 2024 itu awal tahun itu aku harus punya target, aku harus kegiatan nasional gitu. Harus ikut gitu ya. Harus ikut, harus berpartisipasi. Betul sekali. Padahal posisi di sana itu aku lagi mengalami kegagalan. Nah, karena aku ada motivasi nih dari kegagalan. Maksudnya kayak nggak selamanya kita harus berhenti berjuang gitu. Life must go on ya. Iya, betul sekali. Ya akhirnya ada nih volunteer yang ke Papua, aku ambillah kesempatan. Nah yang fully funded ini sudah tutup gitu kan. Akhirnya aku memberanikan diri yang self funded. Aku tuh sebenarnya mikir banyak banget kayak untuk pendaftaran uangnya segala macam. Tapi aku tuh apa ya, dalam diri aku selalu yakin kalau ada niat baik dalam diri kita, itu pasti semuanya dipermudah sama Allah sih. Meskipun harus banyak preparation ya. Iya, betul sekali. Harus rumit A, I, U, E, O gitu ya. Yang penting menurut aku kayak keberanian dan keyakinan ke Allahnya itu loh. Betul. Iya, dan alhamdulillahnya walaupun aku self, tapi kan dipermudah gitu kan. Dengan dibantu dengan ini UIN. Oh iya, ada bantuan juga teman-teman ternyata dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Iya, betul sekali. Aku dibantu dari segi keberangkatannya sama pendaftarannya. Untuk lain-lainnya seperti pribadi itu ya pribadi sih. Oke, pemberangkatan ditanggung UIN teman-teman. Keren banget gak sih? Oke, gokil banget deh. Terus apa aja sih Kak yang Kakak lakukan di Papua? Dan hal-hal terkesannya apa aja nih yang Kakak lakukan? Oke, tentunya ya yang namanya volunteer ya kita menjadi relawan gitu kan di sana. Ya kegiatannya aku sih mengambil divisi pendidikan yang mana notabene aku mengajar mulai dari anak dari SD ya, SMP bahkan SMA kayak gitu. Tapi fokus aku di SD. Padahal aku tuh biasa aja ke anak kecil yang nggak terlalu suka, tapi nggak tahu kenapa pas aku ikut volunteer aku jadi suka. Pengen ya? Iya, jadi
juga kayak shock gitu, mereka malah mendekati aku terus-terusan gitu, sampai mereka ikut ikut tidur, aku kemana-mana diikuti. Ngintil ya? Iya gitu, wah segitunya ya mereka. Berarti gitu. excited ya, sama-sama excited, jadi kita betul. juga semangat ya buat Iya, ngajar betul mereka. sekali. Kalau boleh tahu itu ada bagian divisi apa aja ya Kak, selain betul. pendidikan? Iya, sebenarnya ada 3 divisi, yaitu divisi pendidikan, PSDMA, sama kesehatan. Nah kalau aku di kesehatannya, di pendidikannya ya betul. PSDMA itu apa ya Kak? Dia dia fokusnya tuh ke UMKM sama sumber daya manusianya. SDM. Kayak gitu. Terus mereka juga fokusnya pada wisata-wisatanya yang ada di sana, kayak gitu. Iya, betul. Jadi sekali. selama di sana ada culture shock tersendiri nggak sih, kayak yang bikin kaget, wah ini kok gini ya di Papua, kok gini ya gitu, atau have fun aja gitu, senang-senang aja, having fun? Sebenarnya ada beberapa, semisal ya dari cara bicara mereka ya. Cara pertama, bicara, gimana tuh cara bicaranya? toh kok sa gitu. Kayak lagu-lagu yang biasa kita dengar. Iya, gitu. Toh kok sa. Terus juga mereka tuh kalau ada acara apapun itu diakhiri dengan joget bersama gitu Kak. Jadi aku jadi ikut-ikutan karena aku juga orangnya have fun juga gitu kan, asik juga, akhirnya ikut berbaur sama mereka. Itu mulai dari anak-anak yang dewasa sama bapak-bapak, mamanya juga ikutan semua dancing ya. Jadi kayak gitu. Udah jadi habitual partinya mereka ya. Terus juga mereka tuh baik banget. Jadi kayak barang apapun yang mereka punya itu mereka akan kasih gitu kan. Kalau emang itu layak untuk dikasih. Bahkan mungkin seisi rumah mereka akan kasih ke kita gitu. Aku kayak hah gitu. Jadi kayak feel like home aja ya. Iya, bener banget, kayak asik juga. Sebaik inikah mama-mama sama bapak-bapak Papua gitu loh. Karena kan yang aku dengar, yang aku dapatkan gitu, bahwasanya Papua tuh kayak gini, Papua tuh kayak gitu. Kayak intinya yang negatif-negatif mulu. Padahal tuh enggak loh. Pas udah terjun ya, udah ngeliat ya gitu. Nah, itu dia tadi. Aku sempet kayak yang diragukan. Ngapain sih ke Papua gitu kan, jauh-jauh. Kamu tuh perempuan, Papua tuh begini dan begitu. Tapi dalam hati aku tuh kayak enggak ada rasa takut sama sekali, dan aku malah kayak aku bakal buktiin ya bahwa Papua tuh nggak seburuk yang kalian bayangkan gitu. Iya, aku nggak mau kayak gitu. Dan ketika aku sampai ke Papua, aku bener banget gitu Kak, bener yang kayak mereka nggak seburuk yang orang lain bayangkan kok gitu, malah lebih gitu kan. Mereka yang kayak notabene agama Nasrani, aku kan Islam gitu ya, tapi mereka memahami gitu loh. Mereka menyediakan tempat kita untuk sholat gitu. Iya. Terus abis itu selain kegiatan volunteer mengajar di divisi pendidikan itu, apa aja nih? Kakak kemana aja, atau ada yang dilakukan sampingannya atau jalan-jalannya? Ada. Ya aku juga kaget ya, ternyata volunteer itu bukan hanya menjadi relawan ya. Betul. Tapi juga kita bisa mengekspor, kita bisa berwisata gitu. Dan aku kesana juga sempat sebenarnya di sana tuh banyak banget wisata yang bisa kita kunjungi gitu ya. Wow. Tapi kan emang karena banyaknya, saking banyaknya, karena waktu kita juga terbatas, jadi nggak bisa dong. Nah akhirnya aku cuman ke satu tempat aja. Kemana tuh? Ke air terjun. Aku lupa ya nama air terjunnya apa. Tapi itu indah banget, itu cantik banget dan super duper keren banget sih menurut aku. Kayak gitu. Iya, sebenarnya ada yang telaga Saat, terus abis itu kayak ada Telaga Biru, terus banyak deh wisata-wisata di sana. Aku kan di Kampung Supiori ya. Iya, Supiori, Kampung Mariesi. Itu banyak banget wisatanya. Cuman itu tadi karena keterbatasan waktu, terus juga proker ya. Proker aku di divisi pendidikan, jadi yang membuat aku kayak ya udah gitu. Tapi aku bisa menikmatinya ketika teman-teman aku yang dari PSDMA nih menceritakan gitu. Ternyata tuh Kampung Mariesi itu kayak gini loh, kayak gini. Seneng banget walaupun aku nggak ikut kesana gitu, tapi hadiahnya pas terakhiran aku ke air terjun itu. Jadi dapet insight baru juga, dapet wawasan baru. Oke, untuk yang volunteer dari komunitas kakak ikuti ini udah batch berapa Kak kalau boleh tahu? Itu batch 3, namanya Ekspedisi Pulau Terluar. Ekspedisi Pulau Terluar. Iya, betul sekali. Berarti masih baru ya, masih batch 3. Iya, batch 3. Dan
ada lagi nanti bis 4. Diadakan berapa bulan sekali? 6 bulan sekali 6 sih. bulan sekali, berarti iya, betul, setahun betul, sekitar betul. 2 kali ya. Betul sekali. Keren. Iya. Eh, Aku juga sebenarnya apa ya namanya tuh, selain ikut dari ekspedisi ini ternyata ada feedback yang lebih gitu loh Kak. Alhamdulillahnya ketika aku menjalani program-program dengan suka hati gitu kan, tanpa kita berekspektasi tinggi, akhirnya ya aku diangkat lagi gitu loh. Iya, karena melihat kinerja dari aku mungkin ya, dan latar belakang aku juga, akhirnya mereka tertarik untuk mengangkat aku menjadi konten kreator dari mereka. Alhamdulillah banget ya berarti ya. Iya. Ada masukan baru gitu ya. Terus kalau untuk hal-hal yang kakak yang nggak terduga nih selama kakak di sana, apa aja nih kak? Nggak terduganya itu, ya itu tadi sih sebenarnya Kak. Apa ya namanya, aku kira tuh akan fokus pada volunteernya aja gitu, ternyata kita juga bisa jalan-jalan. Itu pertama. Terus juga dari setiap divisinya ternyata orang-orangnya bermacam-macam ya, bermacam-macam karakteristik, dan aku cukup bisa memahami mereka tanpa aku harus apa ya namanya ambil pusing gitu. Jadi ya udah nerima aja orang seperti ini, orang seperti itu. Jadi aku bisa menerima mereka, dan itu yang membuat aku kayak nggak pusing dan nggak ada masalah gitu. Untuk keunikan tersendiri nih dari Papua, apa aja sih yang ada di Papua tapi kakak tuh nggak nemuin di tempat lain? Ada nggak? Banyak banget sih menurut aku Kak, banyak banget. Kayak dari segi apa ya namanya tuh, segi musik, segi apa, pokoknya kayak yang seni-seni kayak gitu. Oh, berarti mereka tuh lebih menonjol ke seni gitu ya? Iya, betul sekali. Ada permainan tradisional mungkin? Iya, tapi aku kemarin sih belum dilihatkan ya, cuman kayak mereka malah memperlihatkannya cuman nyanyian, tarian, sama alat musik aja sih, kayak gitu. Terus apa nih pesan dan motivasi kakak untuk teman-teman semua yang ingin mengikuti volunteer? Aduh, banyak banget sebenarnya ya. Apa tuh? Banyak banget. Buat kalian yang mungkin mau ikut volunteer, yang baru pertama kali atau mungkin mengalami kegagalan di volunteer, pertama itu jangan pernah berekspektasi tinggi. Jangan pernah berekspektasi tinggi, karena kenapa? Ketika kita berekspektasi tinggi terus kita gagal, itu membuat kekecewaan yang begitu besar. Kayak gitu. Jadi buat saran aku buat kalian, pertama itu kita harus terapin tujuan dan niat yang baik kita. Karena ketika kita memiliki niat baik, maka akan baik pula kepada diri kita gitu. Akan timbal balik baik juga kepada diri Dapat kita. feedback ya. Iya. Terus juga jangan pernah ngerasa kalian ketika ngerasa gagal nih di volunteer sebelumnya, aku daftar terus tiba-tiba gagal gitu kan, padahal aku udah bayar ini segala macem. Itu jangan pernah kalian jadikan apa ya, berhenti untuk berjuang, tapi ayo gitu bangkit lagi gitu. Dan pengalaman aku pribadi kan, aku emang belum pernah fully funded, malah aku tiba-tiba self funded gitu kan. Nah, kalau emang kalian punya niat baik untuk menjadi relawan, ya kalau self funded emang kenapa gitu loh. Iya, betul, Toh betul. bakal dipermudah kok sama Allah gitu, apalagi Pengalaman juga nggak bisa dibeli ya? Iya, betul sekali. Kalian akan dipermudah sama Allah, apalagi niatnya baik. Terus juga pasti apa ya, kalau kinerja kalian baik juga akan balik lagi ke gitu kita. kan. Kayak aku apa ya namanya, tiba-tiba diangkat jadi konten kreator kan, itu suatu hal yang kayak Wah, dan gak terduga ya betul pastinya. banget, gitu. Jadi banyak endorsan ya teman-teman. Iya gitu. Ya itu tadi, karena aku emang selama kegiatan itu tidak berekspektasi tinggi, dan ketika aku mengalami kejadian-kejadian ini tuh bukan mau aku loh, tapi aku bisa menerimanya gitu, menerima, dan aku bisa menjalankannya. Dan ketika aku melakukan hal itu tidak ada masalah sama sekali gitu kan. Padahal delegasi yang lain tuh mereka selalu ada masalah, inilah itulah, ya karena itu tadi mereka terlalu berekspektasi tinggi kayak Betul, gitu. betul. Ada pesan apa nih kak yang mau kakak sampaikan kepada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai seorang volunteer atau relawan yang dikirim ke Papua? Oke, aku mau ucapin banyak terima kasih banget kepada UIN Banten karena telah mensupport aku.
jujur Li, aku juga sebenarnya sempat pesimis ya. Tapi itu alhamdulillah diyakinkan oleh Ibu Ida, kamu jangan dulu pesimis, kamu harus optimis dong, bisa ayo gitu kan. Karena sempat pengajuan proposal itu sempat ada rasa ini bakalan di ACC enggak ya, ini bakal di ACC enggak ya. Tapi karena Bu Ida meyakinkan terus gitu kan, kamu harus optimis pokoknya, jangan kayak gitu, ayo ibu bakalan semangatin kamu. Akhirnya saya semangat dan alhamdulillah di ACC dan dikirim ke Papua kayak gitu. Terima kasih Keren banget ya Win. teman-teman. Mungkin ini saja teman-teman yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih kakak atas waktunya ya. Terima kasih Kak Yusmi. Semoga podcast kita pada hari ini dapat memotivasi teman-teman semua yang ingin mengikuti volunteer dan sedang registrasi atau sekarang lagi nyari-nyari volunteer ya. Bisa terinspirasi dari kakak kita yang cantik pada hari ini. Oke baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.